Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah KL 1 atau akuntansi keuangan lanjutan satu ini, kita akan membahas materi tentang chapter 1, yaitu business combination. Jadi, ini adalah materi tentang penggabungan usaha yang mana nanti teman-teman bisa pahami gitu ya, apa aja sih yang akan kita bahas di penggabungan usaha ini, kemudian bagaimana apa jenis-jenisnya, apa saja yang perlu diperhatikan, kemudian bagaimana accounting treatmentnya ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas yang pertama terkait penggabungan usaha. Secara definisi itu adalah penyatuan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah, kemudian menjadi satu entitas, di mana terjadi melalui akuisisi aset bersih atau saham suara terbesar. Jadi kata kuncinya adalah penyatuan entitas terpisah, kemudian ada perolehan kendali di sana, nanti akan muncul yang namanya bentuk transaksi kombinasi, ada merger, konsolidasi, dan akuisisi, yang mana tujuan dari penggabungan usaha ini adalah untuk efisiensi, untuk pertumbuhan, dan yang jelas untuk profit. Nah, di sini ada jenis-jenis penggabungan usaha, yaitu ada horizontal integration, vertical integration, dan konglomerasi. Kalau kita berbicara horizontal integration, berarti ada dua macam bisnis yang punya lini bisnis dan pangsa pasar sama, kemudian mereka bergabung. Contohnya di sini ada Bank CIMB Niaga dan Bank Lipo. Jadi kalau teman-teman tahu dulu kan ada Bank Lipo nih. Nah, sekarang Bank Lipo itu sudah diakuisisi dengan Bank CIMB Niaga, sehingga dua bank ini muncul dengan satu nama baru, yaitu satu nama yang lama, sesuai perusahaan pengakuisisi, yaitu Bank CIMB Niaga. Kemudian kalau kita berbicara vertical integration, berarti itu ada dua perusahaan yang mempunyai lini bisnis yang berbeda, kemudian mereka tuh bergabung menjadi satu. Contohnya apa? Satu sebagai supplier, satu sebagai consumer. Nah, yang masing-masing ini mereka mempunyai supply chain tersendiri. Contohnya apa? Perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit membeli kebun kelapa sawit. Nah, dengan demikian, maka ketika perusahaan yang memproduksi kelapa sawit ini dia membeli kebun kelapa sawit, maka mereka bisa mengontrol bahan bakunya sendiri. Jadi tidak perlu khawatir eh, langka karena dibeli oleh kompetitor gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait konglomerasi. Kalau konglomerasi di sini ini dia merupakan suatu bisnis yang mengakuisisi bisnis lain yang tidak ada hubungannya dengan core bisnis utamanya. Contohnya di sini ada Khairul Tanjung Corp. Dia itu kan sebetulnya merupakan stasiun TV ya, perusahaan yang bergerak di bidang stasiun TV yang memproduksi Trans 7, Trans TV. Nah itu. Nah kemudian perusahaan ini tuh mengakuisisi Bank Mega dan mengakuisisi beberapa tempat supermarket yang sempat kita tahu namanya Carrefour. Kemudian beberapa Carrefour itu berubah menjadi Mall Trans Icon, ada juga yang berubah menjadi Transmart gitu ya. Selanjutnya di sini terkait alasan penggabungan usaha. Jadi ada beberapa motivasi ekonomi yang menyebabkan adanya penggabungan usaha. Ada cost advantage, lower risk, ada fewer operating delay, avoidance of takeover, acquisition of intangible asset, dan other reason. Terkait business and tax advantage. Kemudian di sini ada yang namanya bentuk penggabungan usaha. Jadi kalau kita berbicara bentuk penggabungan usaha, itu ada merger dan ada konsolidasi serta akuisisi. Jadi kita bahas dulu yang merger. Jadi kalau merger ini adalah jika satu korporasi perusahaan mengambil alih perusahaan lain. Contohnya di sini ada perusahaan A, dia mengambil alih perusahaan B dan perusahaan B itu dinonaktifkan, maka yang eh, muncul adalah perusahaan A. Jadi contohnya di tahun 2019 itu ada PT Bank Tabungan, Pensiunan Nasional Bank Sumitomo itu bergabung menjadi satu, sehingga namanya menjadi PT Bank BTPN Tbk. Jadi dua bank itu melebur menjadi satu dan muncul perusahaan yang namanya Bank BTPN atau Bank Tabungan Pensiunal Nasional. Jadi Bank BTPN itu mengakuisisi atau melakukan merger gitu ya dengan Bank Sumitomo, sehingga Bank Sumitomo ini menjadi satu dengan Bank BTPN gitu ya. Kalau konsolidasi berarti di sini ada sebuah korporasi baru dibentuk untuk mengambil alih aset dan operasi dari dua atau lebih entitas yang berbeda, dan entitas tersebut itu dibubarkan atau bisa juga tetap ada.
Jadi contohnya di sini ada perusahaan E dan perusahaan F itu diambil alih oleh perusahaan dan E sama F ini dinonaktifkan sehingga dia muncul perusahaan baru yaitu perusahaan D. Contohnya apa? Pada tahun 1998 Bank Mandiri ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa bank, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Nah, keempat bank ini itu dinonaktifkan dan muncullah namanya bank baru yaitu Bank Mandiri. Kemudian seperti Goto, Gojek, dan Tokopedia. Kemudian bisa juga kalau yang Gojek dan Tokopedia itu disebut sebagai konsolidasi jika tidak dinonaktifkan. Jadi tetap ada, tapi dia membentuk nama perusahaan baru yaitu Goto. Kemudian selanjutnya terkait akuisisi. Jadi akuisisi ini adalah mengambil alih kepemilikan yang biasanya lebih lebih dari 50% saham sehingga memperoleh kendali. Tapi perusahaan yang diakuisisi ini tidak dibubarkan secara hukum. Jadi terbentuk hubungan baru. Contoh A sama B itu jadi A, tapi B-nya ini tetap ada. Maka ini muncul yang namanya hubungan induk dan anak. Ada perusahaan induk atau parent dan perusahaan anak atau subsidiary. Kemudian contohnya di sini Facebook mengakuisisi WhatsApp dan Instagram yang mana dikendalikan oleh Facebook. Nah, di sini ada ringkasan sedikit gitu ya. Apa sih Bu bedanya merger, konsolidasi, dan akuisisi gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tiga hal ini, maka yang perlu kita tekankan adalah mana yang bertahan dan perusahaan itu yang lama bubar atau tidak. Kalau merger berarti yang bertahan itu adalah salah satu perusahaan, sedangkan perusahaan lamanya itu bubar. Kalau konsolidasi yang bertahan itu adalah perusahaan baru, maka perusahaan lama, dua atau tiga atau empatnya itu bubar. Kalau akuisisi, yang bertahan adalah perusahaan pembeli. Perusahaan lama tetap ada, tapi dia posisinya sebagai anak perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait akuntansi untuk penggabungan usaha. Jadi ini terkait relasi antara hubungan induk dan anak perusahaan. Nah, di US GAAP itu dia memiliki dua jenis pencatatan untuk hubungan induk dan anak ini. Ada pooling of interest method sama acquisition method atau purchase method. Jadi kalau di US GAAP mereka menyarankan untuk menggunakan acquisition method atau purchase method karena menitik beratkan pada fair value. Kemudian di sini ada panduan pencatatannya. Yang pertama yaitu menilai aset dan liabilitas yang diakuisisi dengan metode fair value. Kemudian yang kedua, apabila mengakuisisi dengan membeli saham, maka harus membebankan biaya pendaftaran dan penerbitan saham melalui modal disetor atau additional paid-in capital. Kemudian apabila ada direct cost, yang mana itu isinya adalah legal and finder fee, dan indirect cost atau management salaries, maka harus dibebankan. Kemudian apabila ada gain atau loss akibat adanya transfer aset selain kas, maka dicatat pada laporan keuangan tahun berjalan. Dan ketika sebuah perusahaan mengakuisisi atau melakukan pembelian atas perusahaan lain, biasanya membayar dalam bentuk kas, aset lain, utang yang dialihkan, dan menerbitkan saham. Nah, ini termasuk dalam harga perolehan akuisisi atau acquisition cost. Kemudian pencatatan pada saat akuisisi. Jadi di sini teman-teman perlu mengidentifikasi dulu untuk menentukan nilai wajar fair value net asetnya berapa. Dari mana? Dari tangible asset, intangible asset, dan liabilitas. Apabila acquisition cost-nya atau purchase cost-nya atau investment cost-nya itu lebih besar daripada fair value net asset, maka selisihnya dicatat sebagai goodwill. Tapi sebaliknya, jika acquisition cost atau purchase cost atau investment cost itu kurang dari fair value net asset, maka selisihnya dicatat sebagai bargain purchase. Jadi di sini, goodwill secara singkat adalah kelebihan dari acquisition cost, purchase cost, atau investment cost terhadap fair value atas aset yang diterima oleh perusahaan yang ada di buku. Kita buka P51 ya. Nah, di sini ada link corporation decide to acquire all of Huang Corporation voting common stock.
The purchase price consists of 10.000 for the registering and issuing 10.000 share of Link Corporation. The market value of the issuance of the share is 300.000. The purchase price also include 30.000. However, Link is undecided on the additional amount of cash to be paid. Nah, ini ada keterangan terkait soalnya. Teman-teman diminta untuk yang pertama, buatlah journal entry and balance sheet for Link Corporation. Kemudian, jika acquisition-nya itu include 50.000 on cash in the purchase price. Kalau yang satunya itu adalah 100.000. Jadi mari kita bahas bersama untuk soalnya ya. Nah, di sini kita bahas ada Link Corporation dan Huang Corporation. Jadi Link itu mengakuisisi Huang Corporation. Nah, market value-nya di sini adalah 300.000. Nih, the market value of the issuance of the share is 300.000 ya. Nih. Kemudian, nah market value di sini berarti itu adalah bagian dari purchase price yang merupakan consideration transfer atau harga beli. Di mana ini merupakan total nilai wajar dari semua yang diberikan oleh pihak pengakuisisi kepada pihak yang diakuisisi untuk memperoleh kendali. Nah, kita tulis di sini purchase price-nya kan 300.000. Yang mana 300.000 ini terdiri dari 10.000 untuk registering and issuing, 10.000 share of Link Corporation, dan 30.000 untuk accounting and legal fee. Maka kita harus melakukan jurnal. Yang pertama, step pertama, tentukan fair value asset dan fair value liability. Yang kedua, bandingkan acquisition cost dan fair value net asset. Kemudian step yang ketiga, jurnal untuk mencatat akuisisi. Yang keempat, jurnal catat direct cost. Dan yang kelima, jurnal untuk mencatat net asset at fair value setelah akuisisi plus mengakui adanya goodwill atau gain of bargain purchase. Jadi kita tulis dulu fair value asetnya kan 500.000 di sini ya. 500.000 di sini. Fair value liability-nya adalah 50.000 ditambah 75. Dari mana? Ini ya. Account payable sama other liability. Kita tulis di sini 125. Fair value net asetnya berarti 500 dikurangi. Yang 500 ini dikurangi 125 di sini. Maka ketemu 375. Nah, jika di situ apa namanya acquisition cost-nya itu termasuk 50.000 purchase price, maka kita tulis di sini tadi kan purchase price-nya 300.000 ditambah 50.000 maka 350. Nah, ternyata purchase price sama fair value net asetnya tuh lebih besar fair value net asetnya, maka ada yang namanya bargain purchase. Jurnalnya, maka investment in uang pada common stock, pada additional paid in capital sama cash senilai 350, 100.000, 200, dan 50. Ini angkanya dari mana? Ini adalah acquisition cost-nya, kemudian cash-nya 50, karena tadi dia bilang acquisition cost-nya ditambah 50.000, permintaan soal nomor 1. Kemudian common stock-nya 100.000, itu ada di soal. Kemudian selisihnya masuk ke dalam additional paid in capital. Kemudian kita jurnal biaya-biaya yang terlibat di dalamnya, itu ada investment expense 30.000 pada cash. Selisihnya masuk ke dalam additional paid in capital. Additional paid in capital ini yang tadi ini, registering and issuing. Ya. Nah, kalau sudah kita jurnal nih, cash, receivable net, inventory land, building net equipment pada account payable, other liability, investment in uang, and gain on bargain purchase. Nah, tampilannya dalam balance sheet adalah seperti ini ya. Kemudian soal 2 sama, jika ternyata itu include 100.000 purchase price, maka tinggal kita bandingkan antara purchase price sama fair value net asset. Ternyata lebih besar purchase price-nya, maka di sini muncul goodwill. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi kan tidak ada nih akun goodwill di sini. Nah, karena ini lebih besar dari purchase price-nya, maka muncullah goodwill di sini. Nah, di sini akhirnya muncul juga. Jadi intinya jurnalnya sama, hanya berbeda karena ada goodwill di sini ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.